Duyufur Rahman, tamu Allah. Gelar yang sangat susah, yang jarang, yang tidak semua orang bisa miliki. Tamu Allah. Bukan tamu presiden jamaah, bukan tamu gubernur, bukan tamu wali kota, apalagi tamu saya. Tak bisa saya jamu sebanyak ini. Tamu Allah. Allah yang bisa menjamu kita semua ketika kita tiba nanti, maka disebutlah kita ini adalah Duyufur Rahman. Duyufur Rahman. Para ulama menyebutkan umrah ini adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Al-hajjul asghar, haji kecil. Jadi orang yang pulang dari umrah sebenarnya boleh dipanggil haji, tapi kecil. Assalamualaikum Pak Haji, kecil. Assalamualaikum Bu Hajjah, kecil, ya. Karena bukan haji akbar, haji kecil umrah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke manasik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong diingat nih Bapak Ibu. Ini akan saya tanya lagi. Baik saya tanya di sini atau nanti ketika umroh kan ditanya. Saya sering bilang, kalau Bapak Ibu di perjalanan saya tanya nggak bisa jawab, nggak boleh pulang. Ada yang, ya udah Ustaz, saya nggak tahu jawabannya Ustaz, saya mau tetap di sini aja Ustaz, katanya. Baik, tolong diperhatikan jamaah. Insya Allah tidak sulit ini. Saya akan sampaikan sesederhana mungkin, segampang mungkin, dan Bapak Ibu insya Allah akan mengerti. Jamaah yang dirahmati Allah, seluruh ibadah apapun itu, dua kuncinya. Berapa Bapak Ibu? Ingat nih, dua Pak. Yang pertama, ini kunci ibadah semuanya. Salat, zakat, haji, umrah, wudu, dua saja. Baru di bawah dua nanti ada runtutannya. Yang pertama, al-ikhlasu. Apa Bapak Ibu? Ikhlas. Hati ikhlas, jangan riya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena supaya dibilang, wah ini Masya Allah nih pulang umroh Ibu. Iya alhamdulillah pulang umroh. Saya lihat di Instagram, jamaah dari Makassar pulang haji, jamaah bawa emas 50 gram, dia bawa emas. Pulang turun dari pesawat gini dia. Kenapa gini? Ternyata emas semuanya di sini. Hati-hati niat. Ujub itu bahaya. Hati-hati dengan riya juga. Jaga betul niat kita karena Allah. Kita sudah mengeluarkan harta yang banyak untuk umrah. Jangan jadi sia-sia hanya karena niat kita yang salah. Saya sering nasihati, jamaah silahkan foto. Boleh, apalagi yang masih muda. Buat kenang-kenangan. Tapi tahan dulu untuk tidak ngepost ketika pelaksanaan ibadah umrah. Tahan dulu. Biar Bonita aja yang post. Biar Instagram Bonita aja yang post dulu. Kalau ke keluarga boleh, tapi kalau taruh di Instagram tahan dulu, karena nanti khawatirnya ada rasa riya. Setelah pulang ya silahkan. Setelah pulang jaga niatnya. Boleh silahkan foto, asalkan tahu waktu. Kadang sebagian Bapak Ibu nanti ketika tawaf akan lihat orang lagi tawaf padat-padatnya dia selfie. Di tengah jalan selfie jamaah, kita tabrak marah dia. Padahal kita harus lewat. Cium Hajar Aswad selfie. Nanti sholat di Raudhah selfie. Ini tidak betul nih. Cium Hajar Aswad selfie, nanti diterjang sama orang Afrika, patah leher kita. Karena sempit itu. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada namanya Zainal Abidin. Tahu Bapak Ibu siapa Zainal Abidin? Zainal Abidin bukan tetangga Bapak Ibu ya. Ada tetangga Bapak Ibu namanya Zainal Abidin? Ada. Bukan yang itu Bapak Ibu ya. Tahan dulu. Zainal Abidin ini namanya Ali, bukan Ali bin Abi Thalib, tapi cicit daripada cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Berarti cicit daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali ini atau Zainal Abidin, amalan dia jamaah, setiap malam menggendong satu karung makanan, diletakkan di depan pintu rumah-rumah orang miskin. Setiap malam, dan tidak ada yang tahu. Ketika orang miskin buka pintu, dia lihat ada makanan. Setiap pagi. Gak ada yang tahu jamaah. Loh, kok Ustadz tahu? Kok Ustadz tahu? Iya Pak. Saya ini agak lain sedikit memang Pak. Kok saya tahu? Bukan saya saja yang tahu. Saya baca dari buku sejarah. Nah, ulama yang menukil ini bilang, ketahuannya
Ketika Ali Zainal Abidin meninggal dunia, berhenti sedekah itu. Ketika jenazahnya dimandikan, terlihat di pundaknya bekas gendongan karung berwarna hitam, membentuk seperti karung, jemaah. Sehingga dari situlah para kaum muslimin tahu bahwa selama hari ini makanan yang ada di depan rumah orang miskin dari Ali Zainal Abidin. Lihat bagaimana dia berusaha menyembunyikan amalnya agar tidak ria. Umrah adalah amal yang gak mungkin Bapak Ibu sembunyikan, sehingga harus lebih betul-betul melatih hati agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Bapak Ibu gak mungkin sembunyikan umrah. Harus ngasih tahu tetangga, harus minta maaf sama keluarga, menyelesaikan hutang yang sudah jatuh temponya. Ini gak bisa disembunyikan. Maka harus kita jaga niat kita ikhlas. Maka yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah atau ittiba'. Ittiba' apa jamaah? Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Ittiba'. Ittiba' artinya mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umrah ngikuti cara Nabi atau ngikuti cara presiden? Nah, cara Nabi. Kalau kata Pak Jokowi umrah tawafnya 14 kali, mau Pak? Karena kata Nabi 7 kali. Siap Pak Presiden, gitu kan. Umrah kita tawaf 14 kali. Kenapa nih Pak kok umrah sampai 14 kali? Kata Pak Jokowi 14 kali. Kita ikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunci ibadah. Sehingga sholat subuh, wah Ustadz, saya sholat subuh tidak puas, saya 2 rakaat Ustadz. Jadi berapa Pak? 22 rakaat. Wah, sah sholat subuhnya? Enggak sah. Karena tidak sesuai dengan ajaran dan tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 kunci sah ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, manasik kita pada hari ini intinya ada pada poin yang kedua, yaitu sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan hati saya agak susah memperbaiki, karena Bapak Ibu yang punya hati. Nanti kalau saya ambil bahaya. Ibu-ibu saya ambil hatinya marah, bapak-bapak marah yang di rumah, bapak saya ambil hatinya marah ibunya. Jadi urusan hati Bapak Ibu tolong latih, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah agung. Tugas kami hari ini adalah menjelaskan poin yang kedua, bagaimana agar ibadah kita sah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kira-kira umrah susah nggak Pak? Maaf Pak, udah pernah umroh sebelumnya? Belum. Baru pertama. Menurut Bapak susah nggak umroh pelaksanaannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Menurut Bapak susah nggak? Ya, belum tahu. Belum tahu ya. Baik. Udah lihat buku panduannya belum? Udah. Banyak nggak bacaannya? Banyak. Sudah hafal Bu? Belum. Tolong Dian dicek yang belum hafal. Ditunda dulu sampai hafal. Baik, dengar Bapak Ibu. Kalau saya wajibkan Bapak Ibu hafal apa yang ada di dalam buku itu, gampang atau susah? Umroh gampang atau susah? Kalau yang di dalam buku itu semua wajib Bapak Ibu hafal, kalau enggak umrohnya enggak sah. Gampang atau susah umrohnya? Susah. Saya akan katakan hari ini, umroh adalah ibadah yang paling gampang. Jangan takut. Umroh adalah ibadah yang paling gampang. Kenapa? Karena umroh rukunnya hanya 4. Dan tidak ada kewajiban Bapak Ibu menghafal 1 huruf pun. Tidak ada. Bapak Ibu, Ustadz, saya lihat ketika putaran pertama ini panjang betul doanya. Saya tidak bisa hafal Ustadz. Ambo ini udah umurnya udah 70 tahun Ustadz. Namun anak Ambo pun lupa. Tidak wajib hafal. Tidak ada 1 huruf pun yang Bapak Ibu wajib hafal. Tapi yang sunnah ada. Itu pun seketek Bapak Ibu. Sedikit. Yang sunnah ada, tapi sedikit. 1, 2, 3, 4. Cuman 4 bacaan sunnah. Itu pun pendek dan Bapak Ibu hafal. Sudah hafal Rabbana Atina, hafal enggak Ibu? Hafal. Yang enggak hafal angkat tangan.
Hafal kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang dinyanyikan lagi, Rabbana atina. Enggak mungkin enggak hafal. Lanjut, Bu. Hafal semuanya. Jadi ibadah umroh adalah ibadah yang paling gampang. Cukup 2. Bapak Ibu jangan langgar larangan ihram, ikuti jalan mutawif sama TL. Selesai umroh mabrur. Walaupun ibu diem, mulai dari awal ibu diem. Kenapa nggak ngomong, Bu? Kenapa nggak ngomong, Bu? Ompong saya Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Walaupun ompong senyum aja, bertambah manisnya. Tidak ada satupun yang wajib dihafal jamaah. Yang sunnah ada, tapi yang wajib dihafal nggak ada. Kenapa orang kadang lama baru ngerti sholat? Anak kita kenapa lama baru ngerti sholat? Karena lama hafalannya atau gerakannya? Hafalannya, bukan gerakannya. Gerakannya, anak saya umur 3 tahun udah bisa ikut sholat. Walaupun sujudnya nungging. Lututnya nggak nyentuh tanah. Sujud anak kecil gitu kan. Umur 2 tahun udah bisa. Gerakan semuanya bisa. Yang bikin susah itu, atau yang bikin orang lama susah sholat, anak kita bacaannya. Umrah tidak ada bacaan yang wajib Bapak Ibu hafal. Tidak ada. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan, Ustadz saya ini belum hafal, ini gimana nih Ustadz? Gak sah nih ibadah saya. Jangan khawatir. Insya Allah mabrur umrah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Takbir. Kata TL takbir. Wah, itu baru. Iya betul. Karena sebagian jamaah kadang, wah Ustadz ini ganteng Ustadz. Akhirnya awak ditinggalkan. Jangan Bapak Ibu ya, walaupun kami ini agak pas-pasan sedikit, ya ikuti kami lah. Ya kan Pak Herman? Ya betul. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini Bapak Ibu udah tahu, haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa. Ini banyak ceritanya. Betapa banyak jamaah yang pulang umrah rezekinya berlipat. Tapi jamaah jangan sangka rezeki itu selalu bentuknya materi. Ada yang anaknya jadi soleh. Saya kasih contoh jamaah 7 Januari. Ada ibu-ibu, Allah uji beliau dengan penyakit yang lumayan kanker darah, diuji. Waktu itu dia harus berobat per bulan 35 juta harus berobat per bulan. Umrah. Pulang umrah jamaah langsung dapat diskon, gak tahu dari mana, cuman 3,5 juta obatnya. Sekarang kondisinya makin baik. Jadi rezeki jangan selalu dianggap itu bentuknya harta. Terus ada jamaah nggak jauh dari sini rumahnya, masih di sekitaran sini rumahnya. Allah uji dengan anak yang kurang soleh lah. Kurang soleh anaknya. Yuk dikasih tahu melawan. Pulang umrah, subhanallah. Gak sampai sebulan anaknya berubah jamaah, soleh. Rizki kadang bukan dalam bentuk harta. Walaupun banyak yang terbukti dari bentuk harta, pulang omset usahanya berlipat. Banyak yang seperti itu. Jadi umrah menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Lanjut. Jadi persiapkan dulu ini, luruskan niat seperti yang kita bilang, bersihkan harta. Jadi jamaah kalau ada utang yang sudah jatuh tempo, bayarlah dulu. Bayar dulu. Tapi kalau masih utangnya janji bayarnya tahun depan, nggak apa-apa ditunda karena belum jatuh temponya. Kemudian perbaiki silaturahim khusus kepada orang tua dan kepada sanak famili. Kemudian tetangga. Kalau bisa jangan kita membawa ke tanah suci hati yang kotor, jiwa yang ada noda. Karena at-thayyibu la yaqbalu illa at-thayyibah. Karena yang suci tidak menerima kecuali yang suci. Maka hati-hati kita. Karena nanti akan ada Allah uji. Jamaah yang dirahmati Allah, sepanjang perjalanan, maka saya sering bilang, ini semua perbanyak istighfar. Sebelum kita berangkat, perbanyak taubat jamaah. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita pernah melakukan maksiat dan kita belum taubat, maka cara Allah mengampuninya, Allah turunkan musibah. Dalilnya mana? Ma min muslimin asaba min wasabin wala nasabin hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa satu musibah walaupun terinjak sebiji duri kecuali menjadi penghapus dosa. Artinya ada nggak dosanya? Ada. Kalau tidak mau Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan ujian, tobat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau orang banyak istighfar, Allah berikan jalan keluar untuk kesulitannya. Kenapa? Karena kesulitan itu datang karena maksiat.
Istighfar Allah diberikan jalan kesulitannya. Min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Dan setiap hati yang sedih dan gundah gulana Allah kasihkan kebahagiaan. Karena kesedihan banyak diakibatkan oleh maksiat. Istighfar diberi kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tak disangka. Kemudian batasi diri dari urusan duniawi. Mulai saat ini perbanyak fokus juga ibadah. Latih diri kita untuk rajin tahajud, rajin kita sholat sunnah. Kemudian matangkan ilmu umrah ini yang kita laksanakan hari ini, lalu persiapkan bekal yang cukup. Next, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari ini syarat umrah. Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu. Adapun baligh ini syarat wajib, bukan syarat sah. Bisa bedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Orang baligh wajib umrah. Jamaah, hukum umrah menurut mazhab Syafi'i yang muktamad hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebab itu kemarin jamaah haji yang pergi haji biasanya haji tamattu. Ada yang sudah haji di sini? Ada? Boleh angkat tangan, Pak. Yang sudah haji. Haji apa, Pak? Mohon maaf. Tamattu atau tamattu? Kenapa haji tamattu? Karena disertakan dengan umrah terlebih dahulu. Sebab umrah hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Sehingga jamaah Indonesia selalu tamattu karena dia umrah terlebih dahulu. Nah, baligh ini syarat wajib umrah, bukan syarat sah. Artinya anak kecil udah baligh belum? Belum. Wajib atau tidak umrah? Tidak wajib. Tapi sah nggak? Sah. Jadi baligh syarat wajib, bukan syarat sah. Kalau dia belum baligh, umrahnya sah tapi tidak wajib. Kalau nanti dia dewasa punya rizki lagi, dia umrah lagi. Baik. Dan seterusnya. Mampu, merdeka, dan seterusnya. Berikut. Nah, ini rukun umrah. Sederhana sekali. Niat di miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Baik, sekarang saya akan sampaikan teknisnya mulai dari kita hotel sampai pelaksanaan ibadah umrah. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Ingat, lihat ini ya, ini rukun umrah. Sebelum mengerjakan ini semua ada sunnah. Bapak Ibu nanti insya Allah di hotel, ketika masih di hotel jamaah yang dirahmati Allah, pertama disunnahkan kita untuk mandi apa? Mandi wajib atau sunnah? Mandi sunnah. Sunnah apa? Sunnah ihram. Namanya niat mandi sunnah ihram. Kalau mau dilafazkan nawaitu al-ghusla di sunnatil ihram. Kalau tidak dilafazkan tidak masalah, karena niat letaknya di dalam. Ingat jamaah, niat itu tidak wajib dilafazkan. Usolli tidak wajib dilafazkan. Nawaitu shauma ghadin tidak wajib dilafazkan, karena niat di dalam hati. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi sebelum ke rumah ke sini niat nggak ke sini? Niat, tapi diucapkan nggak? Pas sibuk pakai bedak, sengaja aku berbedak. Nah, untuk datang ke Simpang Raya untuk manasik. Nggak kan jamaah? Nggak. Niat ada di dalam hati. Jadi cukup dalam hati kita mau mandi ihram. Kemudian setelah itu kita mandi ihram, disunnahkan ketika mandi jamaah memakai sabun yang wangi. Memakai sabun yang wangi. Kemudian disunnahkan kita bersih-bersih, potong kuku, bersihkan kumis, potong segala bulu yang ada di tubuh kita, bulu ketiak, bulu kemaluan dan lain sebagainya. Dibersihkan. Kata Nabi SAW, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Khitan, alhamdulillah kita semua udah khitan. Yang kedua qasus syawarib, merapikan kumis. Yang ketiga naftul ibit, mencabut bulu ketiak. Kemudian halqul anah, memotong bulu, kemaluan. Kemudian taklimul azafir, memotong kuku. Nah, laksanakan ini ketika sebelum memakai pakaian ihram setelah mandi di hotel. Bersih-bersih seperti ini. Cukur kumis, cabut bulu ketiak dan lain sebagainya. Ada jamaah waktu itu saya sampaikan, jamaah tanggal berapa gitu. Saya bilang cukur kumis, cabut bulu ketiak. Ada, Ustadz, cabut bulu ketiak berair mata Ustadz. Boleh nggak dicukur saja? Boleh. Yang penting dibersihkan. Nah, yang penting dibersihkan, bersih kita. Tujuannya apa? Karena salah satu larangan ihram adalah tidak boleh memotong kuku dan mencukur bulu, memotong bulu atau rambut. Itu tidak boleh. Sehingga kita dianjurkan untuk bersih-bersih. Nah, jenggot enggak usah, sunnah. Kumis dan lain sebagainya.
Nah, setelah itu apa? Bagi laki-laki memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram. Bedakan antara ihram dan pakaian ihram. Bedakan antara ihram dan pakaian ihram. Apa itu ihram, jamaah? Ihram adalah niat memulai ibadah umrah. Itu namanya ihram. Kenapa disebut ihram? Ihram artinya pengharaman. Kenapa disebut pengharaman? Karena kalau sudah ihram, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, dan larangan-larangan lainnya. Makanya disebut ihram, pengharaman. Jamaah, Allahu Akbar, takbir apa? Dalam sholat, takbir pertama, Allahu Akbar, takbir apa? Takbiratul. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir itu, bapak ibu haram hukumnya makan, haram minum, haram main bola kaki, haram menggosip, ya. Setelah takbiratul ihram maka haram semuanya yang selain ibadah sholat. Itu sebab kenapa dia disebut ihram. Jadi ihram itu adalah niat untuk masuk memulai ibadah umrah. Kain ihram itu yang kita pakai. Nah, kain ihram bagi laki-laki, jamaah, yang boleh hanya 2. Kita kan ada larangan ihram bagi laki-laki. Nanti kita sebutkan apa larangan ihram. Laki-laki hanya boleh 2 helai kain. Yang atas namanya ridaun, yang bawah namanya izar, sarung dan penutup atas. Cuman 2 helai itu. Yang lain boleh, nggak boleh pakai celana dalam tubeless, Pak. Mohon maaf, nggak pakai dalaman. Tahu ban tubeless, Pak? Ada dalamnya? Nggak ada. Seperti itulah kita, Pak. Jadi pakai seperti itu. Boleh pakai ikat pinggang? Boleh. Bahkan bukan boleh lagi, saya anjurkan. Kalau saya haruskan pakai ikat pinggang. Kalau lepas kainnya bukan tanggung jawab wanita, Pak. Susah nanti kan. Nanti ada, Ustaz, kenapa Pak? Itu lepas. Wah, itu bukan tanggung jawab saya. Jadi tolong dipakai ikat pinggangnya. Ibu-ibu tolong ingatkan suaminya, ya. Nah, ibu ngangguk dia. Oh iya pula ya Ustaz. Pakai pakaian ihram. Pakai pakaian celana dalam nggak boleh. Singlet nggak boleh. Karena itu masuk larangan. Taib. Itu pakaian bapak-bapak, ibu-ibu. 2 helai. Nanti kita akan tunjukkan gimana cara makainya. Untuk ibu-ibu pakai pakaian ihram. Adakah aturan khusus untuk pakaian ihram ibu-ibu? Nggak ada. Syarat ibu-ibu untuk pakaian ihramnya, yang pertama menutup aurat. Yang kedua tidak transparan. Tidak transparan. Pakai baju lewat matahari, waduh. Tidak transparan, tidak boleh. Yang ketiga tidak ketat. Tidak ketat, terbentuk semua badan tuh. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat tidak tabarruj. Apa tabarruj? Lebay. Alay, berlebihan. Jilbab pink, baju biru, rok kuning, sepatu kiri merah, sepatu kanan hijau. Wassalam, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Ibu bukan jamaah saya. Nggak boleh. Pakai emas sampai sini. Wah. Itu namanya tabarruj. Nggak boleh. Berlebihan. Maka dianjurkan antara 2. Pakaian gelap, hitam atau biru atau coklat, atau pakaian putih yang tebal. Karena saya khawatir banyak perempuan pakai baju putih, lewat matahari kita harus nundukkan pandangan. Bukan karena panas, karena ibu ini menerawang. Jadi pastikan pakaian bapak ibu tidak transparan dan tidak membentuk tubuh. Paham bapak ibu? Jadi tidak ada aturan. Jadi ibu masalah pakaian alhamdulillah aman. Laki-laki yang ribet, laki-laki yang repot. Nggak boleh pakai dalaman. Ini yang susah nih. Ya. Nggak boleh pakai singlet, gitu kan? Baik. Setelah dari situ kita kemana? Dari hotel kita kemana? Dari hotel kita berangkat ke miqat. Niat di miqat. Miqat itu di Madinah ada di Bi'ru Aliyin atau Bir Ali, atau nama lain Zulhulaifah. Sampai kita di Bir Ali, kita sholat sunnah dulu 2 rakaat di masjid Bir Ali itu. Sholat sunnah apa? Di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah ihram, ada yang mengatakan yang penting sholat sunnah. Ya udah, yang penting sholat sunnah jamaah.
2 rakaat sholat sunnah. Setelah itu baru kita naik ke bis. Ketika naik ke bis baru kita niat sama-sama jamaah. Jangan niat dulu. Jangan niat setelah sholat itu, wah saya udah sholat nih, saya niat sendiri. Jangan dulu, tolong ditahan. Sama-sama kita niatnya ketika di bis. Kenapa? Karena nanti mungkin kadang ada sebagian jamaah karena udah terbiasa, mohon maaf, pakai pakaian dalam misalnya bapak-bapak. Dia masih pakai pakaian dalam, kemudian dia niat karena lupa buka misalnya. Niat dia, kalau sudah niat jamaah berlaku semua larangan ihram. Kalau sudah niat berlaku semua larangan ihram, bapak masih pakaian dalam, habis aduh saya masih pakaian dalam, enggak dibuka, naik ke bis, kena pelanggaran, bayar. Bukan dam, fidyah namanya. Fidyah ada 3. Yang pertama dam, yang kedua it'amu sittati masakin, yang ketiga siyamu salasati ayyam. Fidyah itu ada 3. Jadi dam salah satunya. Memotong kambing atau ngasih orang makan atau puasa 3 hari. Repot kan? Jadi sama-sama kita dan bisa mengurangi pahala jamaah. Bukan cuman saya bayar pahala saya. Enggak, itu bisa mengurangi pahala. Maka sama-sama kita niat ketika berada di bis. Ketika di bis nanti kita ingatkan, Bapak Ibu, Bapak-bapak tolong periksa yang masih pakai peci, masih pakai celana dalam, masih pakai ini, masih pakai itu, tolong dilepas kalau yang ada. Karena setelah niat ini nanti semua larangan ihram ini akan berlaku. Seperti itu. Baru kemudian kita berniat. Apa niatnya jamaah? Ayo. Labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Nanti kita sambung lagi. Allahumma in habasani habisun famahallu min haitsu habastani. Ya Allah, jika kita kasih niatnya ini bersyarat. Ya Allah, jika nanti na'udzubillah ada hal yang menghalangi saya tidak bisa lanjut, maka tempat saya tahallul adalah di mana engkau menahan saya. Karena jamaah ketika Covid kemarin, ada jamaah yang sampai di Jeddah dipulangkan. Dia udah ngambil ihram, dipulangkan ke Indonesia. Nah ini gimana? Kalau dia tidak baca niat seperti yang saya bilang tadi, Allahumma in habasani habisun famahallu haitsu habastani, dia wajib potong seekor kambing. Wajib bayar dam. Pulang dia ke Indonesia wajib potong kambing. Atau potong kambing di Jeddah, atau dia bayarkan ke ada biasanya tuh yang terima jasa di Mekah, dia bayarkan karena motong kambingnya di Mekah. Seperti itu. Atau di tempat dia berhenti. Maka supaya tidak potong kambing, niatnya dilafazkan seperti yang kita ucapkan tadi. Nah, labbaik Allahumma umratan. Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Setelah kita baca niat ini jamaah, maka semua larangan ihram berlaku sampai nanti tahallul. Ihram lawannya tahallul. Apa arti ihram tadi jamaah? Niat masuk ibadah umrah. Ihram. Secara bahasa artinya pengharaman. Tahallul kebalikan ihram, artinya penghalalan. Tadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Setelah tahallul jadi halal. Itu namanya tahallul. Simbolnya motong rambut. Baik, kita lanjut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dari situ kita berangkat ke Mekah. Sepanjang jalan dari Madinah sampai Mekah disunnahkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ikut jamaah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang sampai melihat Ka'bah. Sampai melihat Ka'bah. Ketika sudah melihat Ka'bah, barulah berhenti bertalbiyah. Paham jemaah? Baik. Sampai kita di perjalanan talbiyah terus. Sampai di Mekah. Sampai kita di hotel. Sampai kita di insya Allah hotel kita nggak jauh. Dekat. Insya Allah. Sampai di hotel kita makan malam. Kita bagi kunci. Jamaah naik dulu ke atas untuk siap-siap, baru kita turun melaksanakan tawaf dan sa'i. Baik. Tadi ada saya yang terlewat. Ketika kita sudah ihram, maka berlakulah semua larangan ihram. Hafal Bapak Ibu apa saja larangan ihram? Larangan ihram kita bagi dulu. Laki-laki dan perempuan. Siapa dulu nih? Perempuan atau laki-laki duluan?
Hah? Laki-laki duluan. Ladies first atau gentleman first? Laki-laki dulu, baik. Laki-laki. Ada larangan ihram khusus bagi laki-laki dan ada larangan ihram khusus untuk perempuan, dan ada yang berlaku untuk keduanya. Yang khusus bagi laki-laki, pertama, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Apa definisi berjahit? Ini yang harus Bapak Ibu fahami dulu. Jangan salah memahami. Sehingga ada bapak-bapak pakai sendal, aduh Ustaz, saya lupa bawa sendal karet. Kenapa Pak? Sendal saya ini kulit dan berjahit. Sekarang mari kita pahami apa definisi berjahit ini jamaah. Yang dimaksud dengan berjahit kata para ulama adalah pakaian yang yushakkilul abdan, membentuk bagian tubuh. Ada lengannya, ada kerahnya, ada masukin kaki. Itu berbentuk. Kalau tidak berbentuk nggak masalah. Seperti ihram, berbentuk nggak? Nggak. Sekarang saya tanya, ihram itu dibikin, dijahit atau tiba-tiba jadi sendiri? Dijahit. Berarti nggak boleh dong? Boleh, karena dia tidak membentuk tubuh. Paham Bapak Ibu? Sehingga jangan dipahami bahwa kalau berjahit pasti tak boleh. Enggak. Berjahit dia kalau tidak membentuk tubuh boleh. Tapi kalau membentuk tubuh walaupun tak berjahit, nggak boleh. Ustadz, iya Pak, saya nggak biasa nggak pakai celana dalam. Saya punya celana dalam terbuat dari karet, nggak dijahit tuh Ustadz, dilem tuh. Boleh nggak pakai? Apa? Bapak mau pakai celana dalam dari karet, cetas. Hah? Nggak boleh karena membentuk. Walaupun dari besi celana dalamnya Pak, pakai gembok nutupnya, boleh? Nggak boleh karena membentuk tubuh. Faham ya? Jadi kaedahnya yang nggak boleh itu membentuk tubuh, bukan berjahit. Sendal walaupun berjahit boleh, yang nggak boleh sepatu karena sepatu membentuk kaki. Kalau sendal nggak membentuk. Sendal cuman menutupi, tapi dia tidak membentuk. Yang membentuk habis itu adalah sepatu. Sehingga sepatu dan kaos kaki tidak Paham Bapak-bapak? Yang kedua, Bapak-bapak tidak boleh pakai peci. Tidak boleh pakai topi. Boleh pakai payung Ustadz? Boleh. Asalkan jangan payung orang mancing. Tahu Bapak Ibu payung orang mancing nempel dia di kepala. Ya kan? Nempel dia. Sangat terikat, nempel dia. Pak, lepas Pak. Ini payung Ustaz. Tapi nempel di kepala Bapak. Nggak boleh. Paham Bapak Ibu? Ngangkat koper di atas kepala boleh, asalkan jangan nyentuh kepala. Ihram jangan ditutup ke kepala. Nanti ketika di bis itu mungkin ada AC-nya. Dingin kepala. Ditutup. Bilang aja, Ustaz, AC-nya saya kedinginan, AC-nya mohon dikurangnya. Baru kita kurangi. Jangan Bapak Ibu tutup atau Bapak-bapak tutup pakai kain ihram. Terlarang. Tidak boleh. Nah, itu khusus untuk laki-laki. Ini semua tidak boleh. Yang penting yang membentuk tubuh. Berarti kaos tangan boleh nggak? Kaos tangan nggak boleh. Baik. Dan masker nggak boleh. Kecuali darurat. Ketika COVID kemarin orang pakai masker itu darurat. Tapi asalnya masker nggak boleh. Itu khusus laki-laki. Berikutnya khusus perempuan. Tidak boleh khusus perempuan. Ibu-ibu pakai cadar. Ustaz, ya Bu, saya ini terlalu cantik Ustaz. Saya kalau nggak pakai cadar nanti banyak yang tergoda Ustaz. Coba buka Bu. Wah iya, terlalu cantik. Wah Bu, ada solusinya. Tetap nggak boleh pakai cadar. Kalau ibu-ibu terlalu cantik dan takut laki-laki tergoda, gantinya pakai ada topi Bapak Ibu. Kemudian diturunkan kain. Itu boleh karena dia tidak menempel di wajah. Tapi kalau pakai cadar, walaupun ibu cantik, Anda boleh Bu. Insya Allah kami tundukkan pandangan Bu. Tidak boleh. Khusus perempuan. Kemudian tidak boleh pakai kufazain. Kufazain itu sarung tangan. Nggak boleh Ibu pakai sarung tangan ya. Laki-laki udah jelas lah karena dia membentuk tubuh. Nah ibu-ibu nggak boleh pakai sarung tangan. Kenapa? Atau tidak boleh pakai sarung tangan. Nah, tangan aurat nggak? Hah? Yang mana aurat ibu-ibu? Semua tubuh ibu aurat kecuali wajah dan yang mana telapak tangan? Ini.
Ini punggung tangan, bukan telapak tangan. Ini masalahnya bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Ini masalahnya di bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ini apa namanya? Dari sini sampai sini. Dari pergelangan sampai ujung jari apa namanya? Kalau tangan ini semua disebut tangan juga. Ini tangan juga. Hah? Telapak tangan ini? Repot kan? Bahasa Arab jelas, kafun. Kafun itu artinya tangan bagian dari mata tangan, pergelangan tangan sampai ujung jari. Ini bukan aurat bagi perempuan. Ini bukan aurat bagi perempuan dalam pendapat mayoritas Syafi'iyah. Ini bukan aurat. Sehingga ini aurat bukan? Ini bukan aurat. Ini apalagi? Maka tidak wajib ibu pakai sarung tangan yang apa tuh? Yang di belakang aja sehingga belakang tertutup, depan terbuka. Itu kan? Kalau ibu takut panas, takut hitam boleh. Tapi itu tidak wajib. Kadang saya lucu juga melihatnya kayak penguin jalan gitu. Pakai sarung tangan itu. Nah, jadi tidak wajib pakai itu karena ini bukan aurat. Yang kedua, wajah bukan aurat. Ini yang perlu ibu-ibu perhatikan justru. Nah, kadang orang berlebihan di masalah ini, tapi lupa aurat yang di wajahnya. Ibu-ibu yang dibilang wajah itu ujung rambut batasnya ke sini, batas tempat lurusan tumbuh rambut ini, kemudian dagu. Sehingga ini aurat nih, Bu. Maka dimajukan ke sini. Tahu Ustazah Oki? Ustazah Oki pakai jilbabnya di mana? Di sini. Karena di belakang ini adalah aurat. Justru ini banyak orang yang lalai. Ini bukan aurat. Ibu cukup pakai manset aja atau handshock sampai sini, tertutup. Paham Bapak Ibu? Ini khusus perempuan. Umum laki-laki dan perempuan. Umum nih laki-laki dan perempuan. Pertama, tidak boleh memakai parfum. Tadi ketika mandi sunnah, ketika di hotel, silahkan pakai sabun wangi-wangi, silahkan. Setelah pakai pakaian ihram, jangan sentuh apapun yang wangi. Jangan sentuh apapun yang wangi, jamaah. Mau bapak, mau ibu, termasuk jangan mengkonsumsi sesuatu yang wangi. Contoh, ada kadang teh itu dicampur pakai ward. Ward itu bunga, mawar, dimasukkan. Mawar wangi, nggak boleh diminum. Paham ya Bapak Ibu? Termasuk tidak boleh pakai tisu basah yang ada wanginya. Nggak boleh. Intinya semua yang wangi dihindari. Tidak boleh mencium, tidak boleh menyentuh. Sehingga kalau ada orang bagi-bagi minyak wangi, jangan diambil. Maka ini juga ketika kita berihram, nggak boleh kita cium Hajar Aswad. Kenapa? Karena Hajar Aswad digelimangi oleh minyak wangi. Tidak boleh. Kalau mau cium Hajar Aswad nanti ketika tawaf sendiri, ketika sedang tidak ihram, tawaf, itu cium Hajar Aswad. Tapi kalau ihram nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku. Maka potong kuku sebelum itu. Tidak boleh memotong rambut atau bulu apapun. Tidak boleh. Maka jamaah, kalau terjadi terpotong kuku atau misalnya terpotong rambut, jamaah tanyakan ke kami. Paham jamaah? Tanyakan ke kami, jangan ambil kesimpulan sendiri. Apalagi nanya sama orang lain. Ustadz Firanda pernah cerita, ada ibu-ibu jatuh rambutnya 4 helai. Cerita dia sama orang yang dia lihat tampilannya seperti ustadz. Ternyata TKI kerja di sana. Cerita dia, Pak, ini saya rambut 4 helai jatuh. Gimana ini? Kata dia, 4 ekor kambing, Bu. 4 ekor kambing. Padahal ibu itu jamaah nggak kena apapun, dosa enggak, denda enggak, karena nggak sengaja jatuhnya. Kalau nggak sengaja, lupa dan tidak tahu, tidak dihukum apapun, dosa tidak, denda tidak. Ini dibilang 4 ekor kambing. Ternyata yang ngomong penjual kambing. Kalau ibu mau saya bantu katanya. Ini kejadian jamaah. Maka tanya kepada kami yang menanggung jawabi. Kami akan berusaha maksimal ibadah kita lancar. Maka jangan tanya ke yang lain atau buat keputusan sendiri. Khususnya terkait masalah ibadah dan program wajib lainnya. Tapi kalau mau belanja ya silahkan, gak usah tanya saya gitu kan. Boleh. Tapi kalau urusan ibadah, tanya. Kita akan diskusikan. Baik. Tidak boleh memotong rambut. Kemudian tidak boleh berburu hewan. Emang buru hewan apa Ustaz? Ada hewan apa di sana mau saya buru? Ada merpati Pak.
merpati jangan diganggu jamaah. Walaupun tidak sedang berihram, ketika ibu berada di Madinah dan Mekah, untuk foto estetik kadang anak muda ini, dihalaunya burung merpati supaya terbang, dia pun selfie atau foto. Betul? Gak boleh. Karena burung merpati yang ada di Mekah dan Madinah adalah penduduk kota Mekah dan penduduk kota Madinah. Tidak boleh diganggu dan hukumnya haram. Kecuali kalau kita lewat dia terbang, itu urusan dia. Atau dia terbang sendiri, urusan dia. Kalau mau dapat foto estetik, tunggu dia terbang. Jangan kita yang ganggu. Faham anak muda sekalian? Jangan yang tua jadi muda. Ya, faham anak muda sekalian? Faham, kata ibu-ibu. Wah, ini saya muda nih. Nggak apa-apa bu, berjiwa muda kalau umroh tuh. Semangat kalau umroh. Kalau nggak semangat, nggak maksimal ibadah kita. Baik. Nggak boleh berburu. Kemudian tidak boleh mematah pohon ranting. Nanti ada pohon ibu patah, nggak boleh. Kemudian yang suami istri berangkat, tahan-tahan dulu gombalan manisnya, kan? Hayati pantang pisang berbuah 2 kali, kata Zainuddin ke Hayati di film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tahan dulu godaannya. Gitu. Siapa yang kejam Hayati? Tahan pak. Jangan dulu gombal istrinya. Nah, makanya kalau bisa duduk ibu-ibu sama ibu-ibu dulu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Ketika sepanjang umroh, gitu. Kalau mau tawaf sama-sama boleh. Tapi yang justru kadang mengganggu nih, nah itu. Jadi jangan dulu ada rofas, ungkapan-ungkapan yang bisa mengundang syahwat dan lain sebagainya. Apalagi sampai berhubungan badan. Ini tentu pelanggaran yang terbesar. Umrohnya batal. Bayangkan umrohnya batal, tapi dia wajib sempurnakan. Udah batal wajib sempurnakan. Habis itu wajib potong kambing. Tahun depan wajib daftar lagi di Bonita. Iya, tahun depan wajib umroh lagi. Wajib umroh lagi, wajib diulang lagi umrohnya. Haji pun seperti itu. Begitu. Baik. Itu larangan ihram untuk laki-laki dan perempuan dan umum. Nah, kalau pelanggaran ini terjadi, apa hukumannya? Tidak usah saya bahas di sini. Bapak Ibu mudah-mudahan jangan sampai melanggar. Amin ya rabbal. Amin. Kalaupun qadarullah, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalamah, kalaupun ternyata terjadi pelanggaran itu, segera datang ke kami. Karena kalau dibahas nanti terlalu panjang. Segera datang kami ngelapor, Ustadz saya tadi seperti ini. Nggak sengaja Ustadz. Kita bilang nggak apa-apa bu. Jadi kalau ada pelanggaran apapun itu, silahkan langsung dikabari kami. Kalau tidak bisa jumpa langsung, WA. Insya Allah kita akan komunikasi via WA aktif. Paham Bapak Ibu? Semangat. Kita lanjut nggak nih? Oke. Baik, sampai di hotel kita siap-siap, kita mau buang air silahkan. Nah, ini ada satu ungkapan yang banyak salah di kalangan masyarakat. Apa itu? Kalau sudah berihram nggak boleh sama sekali aurat terbuka, walaupun di kamar sendirian. Waduh, ini bingung kalau buang air gimana ini? Ditutup kloset tuh? Enggak, jemaah. Bapak Ibu hanya wajib menutup aurat itu ketika, bukan hanya ya, di setiap waktu Bapak Ibu wajib menutup aurat. Kalau di depan orang, kalau sendiri silahkan. Di depan orang wajib menutup aurat kan gitu. Tapi kalau dalam rangkaian umroh masalah sah atau tidaknya, itu hanya ketika tawaf. Jadi Bapak Ibu kalau tawaf terbuka aurat bisa batal. Karena tawaf itu hukumnya sama seperti sholat. Wajib tutup aurat dan wajib berwudu. Paham Bapak Ibu? Sehingga di luar itu kalau Bapak Ibu di kamar, Ibu masuk kamar mandi, buka jilbab, buka baju karena mau buang air misalnya, sah, nggak berkurang pahalanya. Paham Bapak Ibu? Asalkan itu tidak dilakukan depan orang gitu kan. Kalau sendiri silakan. Jadi tidak ada istilahnya setelah ihram, wah ini harus terpasang terus sampai selesai umroh. Ini memberatkan. Tentu tidak. Bahkan mohon maaf nih, saya bilang tadi yang wajib menutup aurat ketika dalam pelaksanaan itu yang mana tadi? Hanya tawaf. Tawaf itu wajib menutup aurat dan wajib berwudu. Kata para ulama Bapak Ibu, sa'i itu wajib wudu nggak? Sa'i nggak wajib wudu dan nggak wajib nutup aurat. Sa'i itu nggak wajib nutup aurat. Nah, kita menutup aurat ketika sa'i bukan karena sa'inya, karena ada banyak orang. Paham Bapak Ibu? Bukan karena sa'inya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang sa'i sendiri, nggak ada yang lihat, CCTV nggak ada, sepi, mohon maaf dia nggak pakai baju, kata para ulama,
sa'i dia sendiri sah. Faham maksudnya? Paham nggak Bapak Ibu nih? Nah, jadi kalau ada orang sa'i pun dia nggak pakai baju, tapi nggak ada orang. Kalau ada orang kan berdosa tentunya. Pakaian dia misalnya sobek atau apa atau hilang, sa'i sah. Karena yang wajib menutup aurat dan wudu itu hanya ketika tawaf. Nah itu kenapa kita pakai jilbab ibu-ibu ketika sa'i, bapak-bapak menutup aurat ya? Karena banyak orangnya, bukan karena sa'inya. Bisa dipahami jemaah? Baik, kita pergi ke Ka'bah. Ketika kita pergi ke Ka'bah, kita melaksanakan ibadah tawaf. Boleh dilihatin gambar Ka'bahnya. Nih, Ka'bah. Oke. Nah, ketika kita pergi ke Ka'bah, kita baca doa nanti. Nah, doa ini pun tidak ada sunnah dari Nabi. Ini bacaan para sahabat. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid manzarahu wa hajjahu tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan. Ini bacaan diajarkan oleh Nabi. Dan itu bukan sunnah dari Nabi. Bahkan kata para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pertama kali melihat Ka'bah boleh doa. Ya Allah, terima kasih yang Kau berikan rezeki hamba bisa melihat Ka'bah ini dengan mata kepala hamba sendiri. Undanglah orang tersayang hamba, istri, anak, orang tua, tetangga hamba untuk melihat langsung Ka'bah ini ya Allah. Boleh. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak ada sunnah dari Nabi untuk baca itu di sini. Itu diajarkan oleh para sahabat. Kemudian setelah itu kita pergi kemana? Ke Hajar Aswad. Dari sinilah kita memulai tawaf. Dari Hajar Aswad ini kita memulai tawaf. Paham Bapak Ibu? Sejauh ini tidak ada satupun bacaan yang wajib. Tidak ada. Termasuk tadi bacaan ketika niat. Labbaik Allahumma umratan. Itu wajib? Gak wajib. Yang wajib itu dalam hati. Maka ketika niat wajib disertai dalam hati. Yang di lisan ini nggak wajib. Ibu walaupun diam saja tapi hatinya niat sah. Paham? Sampai di sini kita jalan. Nanti sebelah kiri Hajar Aswadnya. Kita menghadap ke sana, Hajar Aswad sebelah kiri. Laki-laki disunnahkan untuk membuka bahunya. Namanya ittiba'un. Membuka bahunya. Ittiba'un. Yang pertama tadi ittiba'un, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua pakai to. Ittiba'un. Pakai to. Membuka bahu bagi laki-laki. Jadi dibuka Pak. Kelihatan nanti tegap Bapak kan? Wah. Dibuka bahunya. Setelah itu kita mulai dari Hajar Aswad. Kita mulai. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa cium Hajar Aswadnya dicium. Bismillahi Allahu Akbar. Cium Hajar Aswadnya. Paham Bapak Ibu? Kalau tidak bisa cium, apalagi saat ini dikasih minyak wangi, jangan cium. Atau kalau dia nggak ada minyak wangi, kalau tidak bisa cium dipegang. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian cium tangan kita. Karena tangan kita menyentuh Hajar Aswad. Kemudian kalau tidak bisa pakai tangan, ada bapak-bapak pakai tongkat misalnya, atau anak muda atau ibu-ibu bawa tongsis, gitu kan? Disentuhkan tongsisnya ke Hajar Aswad, dia cium tongsisnya, boleh. Tapi kalau dari jauh tangan kita nggak nyentuh Hajar Aswad, tidak disunnahkan cium tangan. Paham? Kan dari jauh nih, Bismillahi Allahu Akbar, udah nggak usah cium tangan. Maka Bapak Ibu ikuti kami, jangan tergoda sama yang lain, karena nanti banyak bentuknya. Ada macam-macam tuh, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Wah, dikirimnya kita tangkap kan? Jangan, ikuti kami. Bismillahi Allahu Akbar, udah kita jalan. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kan kita mau ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, betul? Bismillahi Allahu Akbar, jalan. Jangan maksa. Jangan maksa cium Hajar Aswad. Dan hati-hati jangan salah cium, nanti tercium kepala kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Hajar Aswad nih. Apalagi ada kawan yang gundul kan. Wah, lain warnanya nih Hajar Aswadnya. Kok agak kuning warna Hajar Aswad. Kalau tidak bisa cukup dari jauh. Bismillahi Allahu Akbar. Kita mulai. Barulah kita mulai. Jamaah, ibadah umroh. Salah satu hikmah kenapa tidak ada satupun bacaan wajib, karena kita dituntut untuk berdoa kepada Allah. Sepanjang itu mulai dari ihram sampai tahallul adalah waktu mustajab. Maka minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung jemaah, melamun. Pak, oh ya Ustaz,
Kenapa Pak kok melamun Pak? Bingung saya mau doa apa Ustaz? Wah. Doa aja mah. Banyak yang mau kita doakan. Kalau saya pribadi saya list tuh. Saya list. Kan ada 7 kali putaran. Yang pertama saya doakan diri saya dan orang tua. Yang kedua saya doakan istri dan anak. Yang ketiga saya doakan saudara, famili, nenek, keluarga, kerabat. Yang keempat saya doakan tetangga. Yang kelima saya doakan pekerjaan dan urusan saya. Yang keenam saya doakan kaum muslimin secara umum. Yang ketujuh saya doakan Indonesia menjadi negeri yang makmur. Itu 7 doa saya biasanya ketika tawaf. Sehingga yang pertama saya nggak lupa ini putaran keberapa ini. Ini ke-7 kah? Ke-6 kah? Itu kan? Orang banyak lupa nih. Saya nggak lupa, kenapa? Karena saya sudah urut doa saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah saya urut. Jadi jamaah doa. Bahkan para ulama dulu, jangankan hajat yang besar, untuk minta yang kecil aja minta sama Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami dulu kalau sendal putus, kami nggak langsung ke tukang sol sepatu atau tukang jahit sepatu atau sendal. Kami minta dulu kepada Allah, ya Allah, sendal kami putus. Tolong bantu perbaiki ya. Baru kami pergi ke tukang jahit sepatu. Kata Sufyan Ats-Tsauri dan ulama lainnya, kami minta sama Allah semuanya. Bahkan garam yang habis di dapur, sebelum pergi ke warung, kami minta dulu sama Allah. Bapak-bapak pernah nggak gitu? Nah, ibu-ibu ngomong, bang, ini adalah habis nih garam, gitu kan? Ya Allah, berikanlah garam ya Allah. Nah, kita langsung aja ke warung kan? Padahal ketika kita pergi ke warung belum tentu kita bisa beli. Bisa jadi ketika udah kita beli garam, jatuh. Berapa banyak, berapa sering kita makan bakso, ketika disuap, tersenggol kawan, tercampak baksonya. Sering nggak gitu? Sering kan? Kita minum kopi, bergeletar tangannya. Udah mau di mulut nih, jatuh. Itu berarti bukan taufik dari Allah. Maka kita minta sama Allah apapun jamaah. Inilah masanya dan saatnya kita meluahkan semuanya. Maka sering kami katakan, jangan pulang sebelum Bapak Ibu bercerita semua masalah Bapak Ibu. Kalau udah bingung apa, ulang lagi doa itu, ulang terus. Jangan terganggu sama yang di samping kiri kanan. Maka jamaah ketika kalau tidak ada sunnahnya doa, misalnya kalau yang sunnah kan nanti antara ini ke sini itu ada doa sunnah. Adapun ini bebas. Ini bebas. Di doa bebas saya atau kami nggak akan bimbing. Mutawif nggak akan bimbing ketika bebas. Ibu-ibu silahkan doa masing-masing. Karena kalau dibimbing ribut nanti Ka'bah itu. Betul nggak? Saya masih ingat dulu waktu saya kuliah di Madinah, ujian, mau ujian saya pergi ke Ka'bah umroh. Doa, ya Allah, mudahkanlah sambil tawaf. Mudahkanlah ujian hamba ya Allah. Mudahkanlah ujian hamba ya Allah. Lewat jamaah Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apa tadi doa saya ya? Lupa saya jamaah. Terikut pula dalam hati saya. Subhanallah. Bukan itu tadi doa. Terganggu kita. Kalau ada tempat sunnahnya oke, kita bimbing. Tapi kalau umum bebas, doalah Bapak Ibu punya urusan masing-masing, minta sama Allah. Kadang pun kita nih asal mengaminkan jamaah. Betul nggak? Nggak tahu kita bahasa Arabnya. Doa apa? Amin, ketawa. Aminin doa apa kawan nih? Amin. Amin aja lah. Padahal misalnya dia doa jadi mutawif. Allahumma zawijni bisalisatin wa rabi'ah. Amin. Kata ibu-ibu. Dian di depan. Tahu nggak artinya Bu? Nggak tahu. Ya Allah, berikanlah hamba rizki istri 3-4 kata Dian. Ibu-ibu amin kata ibu. Kan repot. Mending kita doa urusan kita sendiri. Kita yang ngerti. Ambo anda bisa bahasa Arab Ustaz, bahasa Awak. Ambo udah bisa bahasa Awak Ustaz. Ini ibu cakap apa nih? Bisa bahasa Awak. Ambo udah bisa bahasa Awak Ustaz. Ambo bisa bahasa Jerman. Bahasa Jerman Bu boleh apa? Allah mengerti semua bahasa. Ibu pernah nggak, Bapak pernah nggak curhat cerita sama kawan atau sama orang tua? Pernah nggak? Cerita kayak gitu sama Allah. Kita cerita sama kawan, aduh pusing kepala aku nih. Kenapa? Aduh banyak betul utang. Gimana cara melunasi? Ngomong kayak gitu sama Allah, ya Allah. Banyak betul utang hamba ya Allah. Tolong ya Allah, besok lunaskan, tolong bantu ya Allah. Curhat justru kadang doa yang kita resapi seperti itu penuh dengan penghayatan dalam hati, itu yang mustajab. Jadi doa jamaah. Paham? Doa. Sepanjang ini, dari sini terus keliling sampai di sini baru ada sunnah, itu pun tidak wajib. Apa bacaannya? Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah.
Jangan dinyanyikan tapi Ibu ya. Berapa kali bacanya? Diulang sebanyak mungkin sampai ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Ketemu lagi dengan Hajar Aswad, kita baca Bismillahi Allah. Ulang lagi seperti itu. Ulang lagi doa sampai sini, Rabbana atina lagi, sampai Hajar Aswad, Allahu Akbar lagi, atau Bismillahi Allahu Akbar. Putar lagi sampai berapa kali? 7 kali. Saya masih ada tenaga Ustadz, saya mau tambah jadi 9 kali, boleh? Nggak boleh. 7 kali. Ingat, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai situ, yang ke-7 kita terakhir Allahu Akbar, kita pun keluar menuju Maqam Ibrahim. Boleh lanjut? Oh, ini dia Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim ini lurusan pintu Ka'bah. Maka kita sholat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim ini arah tempat sholat. Makam Ibrahim ini apa Bapak Ibu? Makam Nabi Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meletakkan pondasi dan asas daripada Ka'bah. Karena Ka'bah seperti itu. Jadi sholat sini. Sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf namanya. Itu pun tidak wajib. Kalaupun tidak sholat tetap sah. Paham Bapak Ibu? Tapi kan kita mau maksimal nih ibadahnya. Jangan ada kalau bisa tertinggal. Jangan ada yang tertinggal sunnahnya. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama bacaannya Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafir. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Setelah kita sholat, kita pun berangkat menuju sofa. Sebelum sampai sofa, lanjut ya, kita lihat sofanya. Oke, sebelum sampai sofa, kita balik lagi. Kita menuju tempat minum air zam-zam terlebih dahulu. Setelah kita sholat, sebelum ke sofa, kita minum air zam-zam. Baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Baca doanya, nanti ada di buku itu doanya. Nah, nanti jamaah kan ada buku tuh. Banyak nggak doanya tuh? Macam-macam kan doanya. Itu nggak wajib. Itu dalam kondisi jamaah bingung mau baca apa, boleh silahkan. Aduh, saya udah bingung mau minta apa, sudah habis mau saya minta nih. Ya bolehlah, buka silahkan. Baca itu. Atau ketika doa minum air zam-zam, saya tidak hafal Ustaz, ya silahkan. Karena ini memang sunnah, silahkan buka. Nah, yang lain insya Allah kita bimbing. Paham jamaah? Tapi kalau bisa hafal sendiri maka lebih baik. Nah, setelah kita minum air zam-zam sambil juga disiram di kepala. Boleh duduk minumnya, boleh berdiri. Karena air zam-zam adalah air yang paling bersih kan jamaah. Sehingga dia boleh berdiri, boleh duduk. Kan kita kalau duduk kan ada saringan yang menyaring minuman tuh. Kenapa kita minum duduk kan? Ada saringan di dalam perut kita kemudian menyaring penyakit supaya nggak masuk. Kalau air zam-zam bersih sehingga boleh berdiri. Nabi pun pernah berdiri minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam kita pergi kemana? Ke Bukit Sofa sambil baca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Baru abda'u bima bada Allahu bihi. Saya mulai dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai dari mana nih? Sofa, baru Marwah. Maka kita mulai dari Sofa kemudian ke Marwah. Naik di sofa kita menghadap ke kiblat. Kalau bisa kelihatan Ka'bahnya. Kemudian kita baca doa ini. Caranya gimana? Perhatikan. Baca doa ini semua 3 kali. 3 kali. Nah, di sela-sela 3 kali ini ada waktu paling mustajab dalam sa'i. Baca 3 kali. Kita baca doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara wa azza jandahu wa hazamal ahzaba wahda. Baca. Oke? Di sela itu kan 3 nih. Di sela itu di sini doa bebas. Ini mustajab, doa bebas nih. Baru baca lagi. Allahu Akbar sampai akhir, baru doa bebas. Baru kemudian baca lagi, baru turun menuju ke Nah, ketika menuju di Marwah nanti ada gambar Marwahnya, sofa Marwah. Ketika dari sofa ini Marwah. Dari sofa ke Marwah ada pilar hijau, ini dia. Dari pilar hijau ini, dalam pilar hijau ini disunnahkan untuk lari jamaah.
Bukan romal ya, bukan lari-lari kecil. Bagi yang mampu, yang kuat, apalagi masih muda, disunnahkan lari. Lari. Bukan lari-lari kecil, emang lari. Dan sunnah ini hanya khusus untuk laki-laki. Ibu-ibu, enggak. Ibu-ibu nanti tunggu di belakang. Biar kami lari dulu, ketika kami sudah sampai di garis finish, kami tunggu ibu-ibu datang. Jadi bapak jangan khawatir ditinggal istrinya. Adinda, kita berpisah hanya sebentar antara lampu hijau ke hijau. Sampai di hijau, Adinda, kita ketemu lagi. Jangan khawatir. Seperti itu. Nah, itu lari. Adakah doanya? Ada. Tapi itu juga diajarkan oleh sahabat. Ada doa. Ini dia. Ini ditambah oleh sebagian ulama. Singkatnya sebenarnya, Rabbighfir warham wa'fu wa anta a'azzul akram. Itu yang singkatnya. Kalaupun tidak baca doa ini, Bapak Ibu punya doa sendiri, boleh. Sampai ke Marwah, lakukan yang sama. Ngadap kiblat, baca doa itu tadi berapa kali jamaah? 3 kali. Diselingi dengan doa bebas. Baru kemudian turun lagi ke Safa. Begitu terus. Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2. Safa Marwah 3. Jangan Safa Marwah, Marwah Safa 1. Safa Marwah, Marwah Safa 2. Wah, itu bahaya jamaah. Pulang-pulang betis besar paha nanti. Bengkak betis kita. Jauh. Yang capek dalam umroh itu sa'i, bukan tawaf. Sa'i yang capek. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Maka kalau 7 kali berarti berakhir di mana? Di Marwah. Kalau ibu, Ustadz saya udah 7 tapi kok masih di Safa, berarti ibu salah. Antara 6 atau 8 berarti ibu tuh. Maka kembali ke Marwah. Paham jemaah? Maka setelah selesai sa'i sampai 7 kali, selesailah ibadah umrah. Selesai ibadah umrah jemaah. Tinggal tahallul. Apa itu tahallul? Bukan. Apa tadi tahallul? Penghalalan. Simbolnya potong rambut. Jadi simbolnya potong rambut namanya tahallul. Tapi simbolnya potong rambut. Nah, potong rambut ya bukan tahallul. Potong rambut ya potong rambut. Tapi itu adalah simbol bahwa kita sudah tahallul. Sehingga kalau sudah tahallul, tadi yang terlarang halal. Tadi yang nggak boleh gombal istri, gombal. Tadi yang nggak boleh cukur. Tadi yang nggak boleh potong kuku, potong. Asalkan jangan kuku orang dan tangan orang dipotong. Boleh. Simbolnya adalah potong rambut. Untuk bapak-bapak gundul, mari kita terangi Ka'bah dengan lampu pijar. Setuju bapak-bapak? Wah, lemas nih. Setuju bapak-bapak? Setuju. Pokoknya kalau ndak gundul, saya mundurkan diri nih Pak Jepri. Gundul jamaah. Ibu-ibu gundul? Oh, langsung geleng juga. Ndak. Ibu-ibu cara potongnya, diambil rambutnya, apa itu namanya? Dipegang ini semuanya itu, nah dipotong seluas 1 jari aja. Nah, maka nanti potongnya di kamar mandi dekat Marwah atau di hotel. Jangan di tempat Marwah, jangan tergoda, sekali lagi, jangan tergoda sama orang. Wah, ini ada orang motong-motong, saya motong juga lah. Jangan jamaah. Jamaah udah capek umroh. Endingnya menunjukkan aurat ke orang lain. Jangan. Potong rambutnya nanti di kamar atau di kamar mandi. Jangan sampai auratnya terbuka. Kasihan kan? Udah umroh capek, ujungnya maksiat dengan menampakkan aurat. Jangan sampai. Kecuali nggak sengaja, akan beda kasus. Ini kita sengaja potong rambut depan umum. Untuk bapak-bapak gundul, botak, jamaah. Ini umroh mahal kita bayar. Ibadah termahal nih, nomor 2 setelah haji kan gitu. Yang kedua, mungkin baru pertama kali. Maksimalkanlah pahalanya. Maksimalkan pahalanya. Jangan ada satu sunnah yang terlewatkan. Di antaranya adalah gundul jamaah. Ini Nabi doakan sampai 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang gundul. Di kalangan para sahabat. Sahabat yang gak gundul protes. Rasulullah, wal muqassirin, kami yang gak gundul ini. Apa kata Nabi? Allahumma arhamil muhalliqin. Yang kedua, ya Allah, rahmatilah orang yang gundul. Rasulullah, tolonglah kami yang gak gundul nih. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang gundul. Berapa kali?
3 kali. Baru kemudian protes lagi, ya Rasulullah, wal muqassirin, yang tidak gundul. Kata Nabi apa? Wal muqassirin, dan yang tidak gundul. Tetap didoakan, tapi sekali, itu pun gak sempurna. Coba lihat, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang gundul dan yang tidak gundul. Artinya rahmat yang ngikut sama rahmat yang gundul. Ada nggak nama Pak Rahmat di sini? Hah? Ngikut. Sehingga jangan ngikut rahmat orang. Kita punya rahmat yang didoakan oleh Nabi sendiri. Jangan takut jelek jamaah. Jangan takut jelek, ganteng kita semua insya Allah. Ibu-ibu suaminya kalau gundul mau, ibu? Masih cinta? Dengar Pak? Walaupun tak rela. Hah? Walaupun kurang rela. Tetap ganteng jemaah. Saya setelah gundul saya berkaca, wah ganteng juga saya gundul nih. Jangan khawatir, garansinya cuma 3 bulan Pak, tumbuh lagi. 3 bulan tumbuh lagi. Kecuali kalau Bapak memang udah gundul permanen, saya tidak bisa bantu. 3 bulan cuman, habis itu ganteng lagi. Kan? Habis itu ganteng lagi. Dan ini umrah wajib, jadi kita laksanakan dengan support. Jadi ibu-ibu yang suaminya tidak mau, paksa Bu, tolong. Supaya ibu-ibu dapat pahala juga mengarahkan suaminya untuk gundul. Insya Allah tetap ganteng jamaah. Walaupun tidak berkurang gantengnya, yang penting kan istri kita tetap cinta. Cuman 3 bulan, habis itu ganteng lagi. Habis itu umrah lagi, gundul lagi. Seperti itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu selesailah rangkaian ibadah umrah kita. Gampang nggak? Gampang ya? Insya Allah ya. Yakin gampang, jangan insya Allah, yakin ya. Yakin gampang insya Allah. Intinya adalah cuma 2 saya bilang. Ikuti aja alur yang dibawa oleh mutawif dan tour leader, dan jauhi larangan-larangan ihramnya. Baik, maka selesailah pelaksanaan ibadah umrah dengan selesainya tahallul. Ada pertanyaan sampai di sini jamaah? Boleh Pak, silakan. Sama-sama. Pertanyaan bagus sekali. Baik, pertama, kabar untuk bapak-bapak. Dulu ketika tawaf di dalam ya, tawaf itu ada 2 tempat jamaah. Ada yang ring utama, itu yang di ground floor, yang persis di lantainya Ka'bah. Yang kedua ada yang di ring luas yang atas lantai 2. Untuk yang ring luas lantai 2, silahkan tawaf bebas pakai pakaian apapun selama menutup aurat laki-laki. Tapi yang di ring utama wajib berpakaian ihram. Kenapa? Karena untuk mengurangi kepadatan. Jadi memang terbukti jamaah berkurang padat dan indah. Kalau jamaah lihat foto di ketika sholat itu indah putih semuanya. Karena semuanya pakai ihram. Ibu-ibu pun udah nggak ada lagi di situ. Dulu kan ibu-ibu pun bisa sholat di situ. Ibu-ibu di belakang, di bagian belakang. Jadi itu memang khusus yang pakaian ihram. Jadi kalau mau tawaf di bagian itu ya pakai pakaian ihram. Untuk ke Raudhah memang pakai surat izin tasrih namanya Pak. Wajib sekarang. Supaya apa? Tertib. Dulu kita berdesak-desakan masuk ke situ, wah kayak mau perang. Badan kita kecil jemaah. Kadang ada untung ada rugi juga badan kecil jemaah. Saya badan kecil cium Hajar Aswad, pas cium nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Terjepit nih di belakang udah dorong-dorongan. Ini saya bingung mau keluar nggak bisa. Ada kalau nggak salah orang Turki besar badannya, digendong saya, diangkatnya, ditaruhnya sini. Wah pindah saya langsung. Ada juga untung badan kecil ini. Bisa nyelip-nyelip gitu kan. Nah, ke Raudhah pun gitu, bisa nyelip-nyelip kita. Dulu. Sehingga banyak kejadian, ada yang pingsan lah karena crowded luar biasa. Akhirnya dibuat aturan pakai surat izin tasrih. Dan itu sudah difasilitasi insya Allah oleh Bonita. Sehingga tidak lagi Bapak Ibu memikirkan itu. Yang penting ikuti aja, insya Allah kita masuk ke Raudhah. Sejauh ini Alhamdulillah semua jamaah Bonita, mudah-mudahan Allah mudahkan yang seterusnya. Alhamdulillah masuk ke Raudhah. Ada yang bahkan sampai jamaah, ada yang sampai 45 menit dalam Raudhah. Yang dulu cuma 5 menit diusir. Ada yang pernah 45 menit. Kapan itu? Waktu saya bawa, masuk 5 menit sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur, ternyata azan zuhur. Kalau azan zuhur nggak ada lagi yang masuk. Karena udah nyusun shaf. Di Raudhah itu posisinya. Antara azan dan iqamat 20 menit. Sholat lagi 5 menit. Kemudian sholat sunnah lagi ada 10 menit. Sholat 10 menit, sholat sunnah 5 menit.
kemudian menetap lagi 45 menit di dalam. Alhamdulillah waktu itu. Mudah-mudahan juga Allah berikan rezeki kita bisa lama dan bisa khusyuk dan khidmat untuk berdoa di raudhah. Jadi itu dua jawaban untuk pertanyaan Bapak tadi. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan Bu. Ada beberapa pilihan kalau batal wudhu. Maka di sini fungsi ada dua orang yang membimbing. Pertama tour leader, kedua mutawif. Cara pertama dan yang saya utamakan adalah sama TL atau sama mutawif keluar untuk wudhu. Keluar dulu untuk wudhu. Nanti ketemu lagi di dalam. Dibawa sama mutawif atau tour leadernya. Dibawa keluar. Pilihan yang kedua, berwudhu dengan bawa spray. Berwudhu di situ. Karena takut repot, susah keluar agak jauh, wudhu di situ. Nah, maka jamaah ketika nanti udah mulai ihram sampai pelaksanaan ibadah umroh, diusahakan jangan banyak minum. Kita makan di restoran hotel, jangan banyak minum. Minum secukupnya aja dulu. Segelas atau setengah gelas minum. Supaya tidak pipis. Karena kalau mohon maaf, kalau buang angin masih mending bisa wudhu ada dekat situ. Tapi kalau buang air pipis itu jauh keluar. Jauh sekali keluar jamaah. Jadi makanya diusahakan agar wudhunya terjaga sampai tawaf saja. Tawaf saja. Nah, kalau sa'i ya silahkan, mau setiap langkah ibu keluar terus, nah, silahkan. Tapi tawaf itu yang wajib. Itu aja sebentar. Nanti disaranin jamaah bawa spray buat wudhu. Ya, silahkan jamaah bawa spray yang semprot itu, yang kecil, supaya nanti bisa dipakai untuk wudhu. Nanti kita ajarkan caranya. Nanti di Madinah ada manasik lagi insya Allah. Untuk pengulangan supaya jamaah lebih mantap lagi pemahamannya. Di Madinah kita ulang lagi. Jadi ini untuk pengenalan dulu. Sejauh ini ada gambaran jamaah? Sudah tergambar ya? Insya Allah nanti kita gambarkan lagi di Madinah dengan izin Allah SWT. Nah, boleh Bu, silakan. Mandi. Kalau kita sudah berihram, Bapak Ibu mau berenang pun boleh. Ada kolam renang misalnya di hotel, berenang dulu saya Ustaz. Nah gitu kan. Boleh. Tapi nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai sabun. Jangan sikat gigi dulu. Balik ke kamar jangan pakai deodoran dulu. Yang penting boleh silahkan mandi. Jadi setelah sampai di hotel mungkin gerah, mau mandi dulu, boleh silahkan mandi, nggak masalah. Tapi jangan pakai sabun, karena sabun wewangian. Seperti itu. Ada lagi Bu? Kalau nggak paham tanya aja, nggak apa-apa. Boleh nanti pribadi boleh tanya ke saya. Ada lagi jamaah yang mau ditanya? Boleh berhenti, boleh silakan. Makanya kalau nanti insya Allah kondisional itu ada pilihan tempat sa'i. Mau yang ada dakiannya, tempat pendakiannya itu agak naik, atau yang di lantai 2. Kalau lantai 2 datar dia dan sepi biasanya. Kalau saya senang di situ, sepi, nggak ada dakian, dan kita lebih khusyuk. Ketika doa yang tadi yang menghadap ke kiblat tadi itu bisa lebih tenang. Tapi kalau yang di lantai bawah ini yang ada pendakiannya itu, ini biasanya berebut tempat kita. Kita belum selesai udah digeser-geser orang. Tapi kalau yang di atas itu lebih tenang. Saya biasanya senang di situ. Tapi ya terserah Bapak Ibu prefernya yang mau yang di atas atau di bawah, kita serahkan. Nanti kita diskusikan gimana. Tapi kalau saya senang itu di atas biar lebih khusyuk, apalagi ada orang tua jalannya mau santai bisa. Begitu. Tapi ininya sama ya Ustaz ya? Keutamaannya sama. Ada yang ngira ngapain di atas Ustaz, di bawah lah, di bawah kan ininya. Sama. Hukumnya sama, pahalanya sama. Bahkan bisa jadi yang di atas lebih besar pahalanya karena dia khusyuk. Ini bawah nih maki-maki nih, kawan nih apa nih senggol-senggol gitu kan. Kurang pahala dia. Nah, yang di atas ini khusyuk. Jadi terserah lah nanti mau yang mana. Tapi kalau saya lebih milih yang tenang.